Pimpinan TPNPB-OPM sebut Indonesia tidak berhak memerdekakan Papua. Dia hanya satpam Amerika. Pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM, atau disebut juga kelompok kriminal bersenjata KKB, masih terus menyuarakan kemerdekaan Papua. Bahkan sampai melakukan penyanderaan pilot Susi Air beberapa bulan lalu hingga saat ini. Penyanderaan Kapten Pilot Philips Max Martin merupakan salah satu usaha dari TPNPB-OPM dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua. Akan tetapi pihak TPNPB-OPM juga mengakui bahwa sebenarnya Indonesia tidak berhak memerdekakan Papua karena ada pihak lain yang berkuasa. Hal tersebut diungkapkan oleh Yefri P. Bomanak mengungkapkan bahwa sebenarnya Indonesia tidak berhak memerdekakan Papua karena ada pihak lain yang berkuasa di atas tanah Papua. Menurut Yefri yang merupakan Ketua Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, dua negara yang memegang peranan penting di tanah Papua adalah Amerika dan Belanda. Hal ini tidak lepas dari sumber daya alam Papua yang salah satunya adalah emas. Buktinya sudah sangat jelas bahwa Freeport bukan hanya Indonesia saja yang kontrol saat ini. Mulai dari 2021 Inalum menyatakan bahwa dia kontrol dengan pembagian 51% tetapi angka nominal daripada 51% tersebut tidak jelas dan sesungguhnya 90% masih dikuasai oleh Amerika. Jelas Yefri. Yefri menambahkan bahwa terdapat 24 kroni-kroni Amerika dan yang terjadi pertanyaan besar saat ini apakah Indonesia mau terus diperalat oleh Amerika untuk melakukan banyak dosa di atas tanah Papua? Atau tetap menjadi satpam Amerika, tambah Yefri. Menurut Yefri saat ini Amerika secara sembunyi-sembunyi di belakang mendesain semua strategi untuk mencuri semua kekayaan ekonomi dengan mengatasnamakan demokrasi, hak asasi manusia. Dalam wawancara di channel YouTube Paradoks Papua, Yefri mengungkapkan bahwa pencurian besar-besaran dengan mesin-mesin raksasa yang bekerja-kerja siang malam di tanah Papua. Bahkan mereka menghancurkan tempat-tempat sakral dan kudus serta sumber kehidupan orang Papua dihancurkan. Dalam kesempatan itu Ketua OPM TPNPB juga menyinggung resolusi 2504, di mana resolusi ini tidak akan lahir jika tidak adanya penentuan pendapat rakyat yang disebut dengan PPRA 69. Resolusi 2504 ini juga tak lepas dari New York Agreement, yang mana saat itu pemerintah Indonesia memiliki tekanan politik sebagai negara Indonesia baru saja merdeka. New York Agreement itu ditandatangani sepihak oleh pemerintah Indonesia atas inisiatif Amerika karena memiliki kepentingan atas Freeport di Papua. Hal ini dikarenakan saat itu Indonesia betul-betul membutuhkan banyak uang untuk membangun Indonesia, sehingga Soekarno harus melakukan pendekatan ekonomi finansial dengan Amerika. Dalam kesempatan itu Yefri juga menyinggung bahwa pihaknya tetap konsisten dalam perundingan untuk pembebasan pilot Philips Martin. Meskipun demikian Yefri juga mengakui ada pihak-pihak baik eksternal maupun internal yang mencoba untuk mengagalkan negosiasi pembebasan pilot Susi Air tersebut. Sayangnya Yefri tidak mengungkapkan kondisi dari pilot Susi Air yang telah ditawan sejak awal tahun 2023. 3 bulan disandra pilot Susi Air beri pernyataan, sesumbar sudutkan Indonesia, simpatisan KKB. Melansir dari Surya.co.id 3 bulan disandera kelompok kriminal bersenjata KKB Papua atau kelompok separatis teroris KST pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehartens membuat kabar yang menyudutkan pemerintah Indonesia. Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehartens menuding pemerintah Indonesia melepas bom di area konflik KKB Papua. Hal itu diungkapkan dalam video berdurasi 1 menit 38 detik yang viral di media sosial. Kapten Philips Max Martin yang disandera KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya sejak Februari tahun 2023, kini membeberkan kondisinya. Pilot asal dari Selandia Baru ini menyebut kondisinya baik-baik saja. Selamat siang, hari ini Senin tanggal 24 April tahun 2023 hampir 3 bulan dari waktu organisasi Papua Merdeka OPM tangkap saya di Paro. Saya masih hidup, saya makan baik, minum baik, ujar Kapten Philips dalam video tersebut. Tak hanya itu, menurut Philips, dia masih dalam kondisi baik. Di sini, kita duduk bersama,
jalan bersama, istirahat bersama. Tidak ada masalah, ujarnya. Kata Phillips, Indonesia semestinya tidak melepas bom di daerah yang dilalui OPM saat menyanderanya. Indonesia lepas bom di sini, itu bahaya. Tidak usah lepas bom, karena itu bahaya untuk saya dan orang-orang di sini, terangnya. Sejalan dengan ucapan Kapten Philip, juru bicara TPN OPM KKB Papua, Sebi Sambom menyebut hal serupa. Sebi Sambom mengatakan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Operasi Papua Merdeka TPNPB OPM meminta agar pemerintah Indonesia menghentikan serangkaian kegiatan yang dilakukan aparat Indonesia terkait operasi militer di Papua. Aparat militer telah melakukan pemboman di wilayah Ndugama, kata Sebi dalam keterangan tertulis, Rabu tanggal 26 April tahun 2023. Kata Sebi, Kapten Phillips secara langsung bicara bahwa dia baik-baik dan sehat. Namun, dia khawatir karena tentara dan polisi Indonesia sedang melakukan pemboman yang masif di wilayah Ndugama. Tentu hal itu membahayakan dia dan semua orang yang berada di wilayah Ndugama, Papua, kata Sebi. Lanjut Sebi, dirinya telah mendapatkan informasi dari Panglima Komando Daerah Pertahanan 3 Ndugama Derakma, Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya yang menyatakan, Philip masih hidup dan sehat hingga saat ini. Hingga berita diunggah, belum ada konfirmasi dari TNI Polri terkait tudingan pilot Susi Air. Sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel Kaf Herman Taryaman justru mengungkap hal sebaliknya. Herman mengatakan, kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua mengajak pelajar SMP dan SMA untuk menyerang aparat TNI yang tengah bertugas. Termasuk menyerang personel yang kini sedang mencari keberadaan pilot Susi Air Philip Martin di Nduga maupun wilayah lain di tanah Papua. Menurut Herman, KKB juga kerap menggunakan warga, baik perempuan maupun anak-anak, sebagai tameng saat menyerang aparat TNI. Bukan hanya dengan provokatif di media sosial medsos, namun mengajak secara langsung dengan mendatangi para pelajar SMP SMA untuk menyerang aparat TNI yang sedang bertugas, kata Herman, dikutip dari Antara.